Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lutfi. Selamat siang Bu Andin, gimana ini kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik juga. Nggih. Jadi ini saya minta waktu Ibu ya, karena kan nanti kita mau observasi pembelajaran Ibu di kelas. Betul. Jadi sebelum melakukan observasi, kita melakukan dulu nih percakapan pra-observasi seperti itu. Baik. Nah ini karena ini kan waktu kita juga terbatas Bu ya, kita nggak Baik, bisa Ibu. lama-lama. Jadi tujuan dari percakapan kita ini kira-kira apa ini Bu, terkait pembelajaran Ibu nanti di kelas? Jadi seperti ini Bu. Nanti kan untuk pembelajaran saya di kelas itu kita ulun akan membahas mengenai Pitagoras, di mana tujuan pembelajaran ulun nanti yaitu menentukan perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku istimewa. Oke, perbandingan sisi-sisi. Perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku istimewa. Oke, Nggih. baik. Jadi tujuan pembelajaran Ibu adalah perbandingan Bu ya, perbandingan Betul, Ibu. sisi-sisi pada segitiga siku-siku istimewa. Betul. Oke, mungkin bisa dijelasin dulu ini Bu, maksudnya apa tadi siku-siku pada segitiga istimewa itu? Iya. Nah, itu yang maksudnya bagaimana ya? Segitiga siku-siku yang istimewa itu kan sudut-sudut istimewa kan ada beberapa ya Ibu ya. Oke. Dari 0, 45, 60, kemudian 30, nah terlupa ulun, dan juga 90 derajat. Oke. Nah, untuk yang biasanya kan anak-anak itu taunya yang namanya segitiga siku-siku salah satu sudutnya 90 derajat saja. Nah, sekarang gimana caranya ada jalur cepat nih mengetahui sisi-sisi yang lain tanpa harus menghitung banyak. Nah, jadi anak-anak akan diajarin gimana caranya mengetahui sisi-sisi tersebut dengan ada yang satunya itu segitiga istimewa pertama yang 90, tentu saja siku-sikunya. Kemudian sudut-sudut yang lainnya 45 dan 45. Dan yang segitiga siku-siku yang selanjutnya yaitu dengan perbandingan 90, 60 dan 30 derajat. Oke, baik itu ya. Jadi ada dua macam segitiga siku-siku istimewa. Betul. Ya. Yang satu 90, 45, 45, yang satu 90, 30, 60, seperti itu Bu ya. Betul. Oke, baik. Jadi kira-kira nih nanti permasalahan yang akan Ibu hadapi dalam melakukan pembelajaran ini di kelas itu apa? Nah, jadi Bu, di kelas saya itu lumayan kompleks Bu, anak-anaknya, dan unik-unik. Anak-anak di kelas saya itu ada yang memiliki kemampuan yang sangat cepat untuk berhitungnya, dan ada yang medium, yang sedang-sedang, dan yang terakhir itu sangat-sangat lambat untuk menghitung Ibu. Jadi tantangan di pembelajaran kali ini yaitu untuk anak-anak yang sangat lambat atau yang low tadi Bu. Di anak-anak yang lambat ini Bu ya, yang jadi tantangan yang akan Ibu hadapi tadi. Betul. Nah, kalau dari skala 1 sampai 10 nih Bu, sekarang keadaannya anak-anak yang lambat itu ada di nomor berapa? Untuk yang sekarang, karena jujur Bu ya, anak-anak yang lambat ini perkalian pun dia masih tidak terlalu bisa, tidak hafal. Yang dia hafal itu perkalian yang gampang sekali, perkalian 5, karena mereka sering bermain ya Bu ya. Nah, untuk itu mencapai level yang harusnya sekarang, mereka tuh masih di level 2 Bu. Level 2 ya. Ya, karena itu tadi Bu, harusnya mereka sudah hafal perkalian. Karena kan untuk di pembelajaran kali ini, kompetensi awal yang harus mereka miliki itu yaitu tentang bilangan berpangkat dan juga bentuk akar. Nah, gimana mereka bisa ke materi pada hari ini yang nanti kita akan melakukan observasi apabila perkalian saja dia tidak hafal ini. Oke, baiklah. Nah, karena tadi kan posisinya anak-anak lambatnya di nomor 2. Betul. Nah, Ibu ini maunya minimal mereka nyampe di angka berapa? Minimal Bu, mereka tuh separuh 5 saja dulu. Oke, baik. Kalau gitu dari angka 2 ke angka 5 ini, kira-kira nanti strategi yang akan Ibu lakukan itu apa nih, supaya anak-anak yang lambat nih bisa mengikuti pembelajaran Ibu? Nah, untuk itu saya ini mencoba gimana caranya dia suka dulu dengan angka dulu. Kemudian gimana caranya dia suka dengan angka, yaitu dengan cara melakukan ini Bu,
perkalian operasi penjumlahan yang sederhana dulu dengan menggunakan sarana lain selain harus menghitung biasa seperti itu ya Bu. Kalau misalnya di sekolah dulu kan kita cuma langsung disuruh menghitung biasa saja. Sekarang dengan menggunakan alat bantu lain, yaitu dengan gambar. Nah, selain itu ulun akan sedikit memaksa anak ini untuk suka perkalian dengan cara membikinkan dia gantungan kunci Ibu. Gantungan kunci perkalian yang mereka, dan gantungan kuncinya itu akan dibuat semenarik mungkin sehingga mereka sering melihat. Anak-anak ini kan suka menggambar Bu, anaknya suka menggambar, anaknya suka melihat warna-warna seperti itu. Jadinya gantungan kuncinya akan ulun buat berwarna sehingga dia akan suka ngeliatin gantungan kunci tersebut dan secara tidak langsung menghafalkan perkalian itu. Oke, baik ya. Jadi tadi strateginya bikin anak suka dulu dengan angka. Betul. Sarananya pakai gantungan kunci yang menarik tadi itu Iya. ya. Oke, baiklah. Kemudian kira-kira nanti nih Bu, ketika sudah Ibu terapkan strategi ini, kendala atau tantangan yang akan muncul lagi nanti itu apa kira-kiranya? Anaknya tidak, ternyata gantungan kuncinya itu kurang menarik dan dia nggak menghafalkan itu di rumah Bu. Oke, dia nggak ngapalin di rumah. Iya, dia nggak ngapalin di rumah. Jadi cuma diliatin saja karena kan dia cuma suka gambarnya saja Bu. Oke. Nah kalau gitu, kalau kemungkinan itu nanti terjadi Bu, solusinya apa nih kira-kira? Apabila seperti itu terjadi, jadinya saya sebelumnya sebelum saya ngelakuin itu, saya tuh ngobrol dulu sama dia. Oke, diajak bicara dulu. Diajak bicara dulu anaknya ini. Jadi supaya hal yang saya takutkan tadi itu tidak terjadi begitu. Oke, baik. Nah, kemudian rencana konkret Ibu nih dalam pembelajaran di kelas. Nah, kan kemarin kita juga sudah ngobrol terkait pembelajaran berdiferensiasi. Betul. Dan juga KSE-nya. Nah, itu mungkin kita kaitkan dengan rencana Ibu yang tadi. Jadi bisa dijabarkan lagi nggak Bu? Kira-kira nanti berarti di kelas strateginya atau prioritas Ibu itu bakal yang seperti apa? Untuk KSE dan juga berdiferensiasinya ya Bu. Baik, ulun bahas untuk yang berdiferensiasinya dulu ya Bu. Nanti karena tadi anak-anak ini kan unik-unik di kelas 8 yang akan kita observasi ini. Jadinya yang pertama ada diferensiasi kontennya Bu. Oke, Jadi anak-anak tadi akan dikelompokkan dan itu ulun langsung sambungin ke KSE-nya aja juga ya Bu ya. Ya, boleh. Nah, jadinya kan nanti KSE-nya itu untuk yang di kelompok ini dia akan ada kesadaran sosialnya. Nah, jadi di situ di kelompok selain mereka emang harus dikelompokin, kenapa mereka tuh harus berkelompok sih begitu. Dan itu juga pasti melatih budaya positifnya bergotong royong begitu ya Bu ya. Nah, kemudian lagi berdiferensiasi konten ini tadi, kenapa harus berdiferensiasi konten? Karena yang tadi saya bilang anak-anaknya unik dan ada 3 kelompok anak. Ada anak yang high, ada anak yang medium dan anak yang low. Nah, untuk diferensiasi prosesnya, insya Allah nanti tentu saja cara pendekatan ulun, pendekatan saya nanti akan sedikit berbeda. Gimana saya mendekati anak-anak yang low, dan tentu pasti banyak saya akan mendekati anak-anak yang low, ke medium dan juga yang high-nya seperti apa. Seperti itu yang berbedanya nanti prosesnya Bu. Oke, baik. Jadi terkait rencana konkretnya tadi Bu ya, jadi Ibu akan melakukan diferensiasi konten karena tadi ada 3 tingkatan keterampilan berhitung anak. Kemudian terintegrasi KSE-nya yang kesadaran sosial karena nanti mau berkelompok seperti itu ya. Selain itu Bu, ulun lanjutkan sedikit ya, boleh. Untuk KSE-nya selain kesadaran sosial tentu saja ada kesadaran diri dan juga manajemen diri. Itu nanti ada di awalan itu pasti ulun akan mengingatkan mereka gimana sebenarnya kenapa harus berdoa seperti itu. Tekan manajemen diri mereka dan juga kesadaran diri dan juga keterampilan berelasi tadi ulun terlupa. Itu nanti yang pada saat di kelompoknya itu gimana cara mereka melakukan bersosialisasi dan berelasi dengan teman-temannya ini, gimana sih membangun relasi yang baik seperti itu. Siap, ini sudah bagus sekali Bu ya rencananya. Kemudian
Bagaimana ini Bu jangka waktu pelaksanaannya? Apakah cuma dalam satu kali pembelajaran yang kita observasi itu, atau seterusnya bakal Ibu pakai atau bagaimana? Yang mana ini Bu? Terkait diferensiasi ini Bu, diferensiasi konten dan proses, juga KSE yang Ibu munculkan di sini. Karena untuk pembelajaran diferensiasi ini tentu saja kita harus selalu melakukannya ya Bu. Mengingat anak-anak ini unik, maka itu harus dilakukan seterusnya kalau menurut Ulun. Nah, menurut Ulun itu harus dilakukan selama pembelajaran berlangsung, dan nantinya akan seperti itu. Karena kita tidak bisa menyamakan anak yang satu dengan anak yang lain seperti itu kan. Untuk KSE-nya juga sama. Walaupun anak-anak tahu setiap pagi mereka itu harus berdoa, setiap mereka membentuk kelompok itu harus berbicara dengan temannya, tapi mengapa mereka harus berdoa setiap pagi? Kita harus mengingatkan anak-anak ini. Oke, iya. Berarti jangka waktunya akan dipakai seterusnya ya Bu. Oke, kemudian apa ini Bu ukuran keberhasilan dari pembelajaran Ibu tadi ini? Dikaitkan dengan tujuan pembelajaran, juga strategi diferensiasi dan integrasi KSE-nya ini tadi. Untuk ukurannya itu mereka kayak gini, Ulun agak sulit sih Bu sebenarnya. Agak kesulitan untuk menentukan ukurannya seperti ukurannya seperti itu seperti apa. Kalau menurut Ibu sendiri seperti apa Bu? Oke, kalau begitu ini kan tadi kita kembali dulu Bu ya ke tujuan pembelajaran Ibu. Tadi tujuan pembelajaran Ibu apa ya? Tujuan pembelajaran saya itu kan tadi menentukan perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku istimewa. Oke. Ya. Nah, berarti anak-anak bisa dikatakan berhasil melakukan perbandingan jika dia seperti apa Bu? Berarti jika dia bisa balik ke kompetensi dasar dari berarti Bu. Ya, yang keterampilan berhitung tadi ya? Keterampilan berhitung yang tentu saja ada bilangan berpangkat dan juga bentuk akarnya. Maka mereka dikatakan berhasil apabila dia bisa memahami hal tersebut, dan juga apabila ada ini Bu, ada permasalahan menyangkut dengan segitiga ini. Karena di awal gitu ya, karena di awal itu Ulun ada pertanyaan pemantik dulu. Oke. Nah, pertanyaan pemantiknya kan kenapa bangunan jembatan itu pondasinya itu berbentuk segitiga, dan itu segitiganya adalah segitiga siku-siku. Dan kenapa segitiga siku-siku yang mana nih yang dipilih? Kenapa bukan yang 30-60? Kenapa kebanyakan yang 45-45-90 seperti itu? Nah, jadi mereka bisa dikatakan berhasil kalau bisa keterampilan berhitungnya lancar. Betul. Dan juga menyelesaikan permasalahan dalam bentuk aplikasi soal kehidupan seperti itu ya, ya. Seperti itu maksud saya Bu. Baik. Oke, baik. Siap. Nah, kalau begitu Bu, kira-kira nih siapa atau ada nggak sih sesuatu yang lain yang bisa membantu Ibu untuk mensukseskan pembelajaran ini? Mungkin Ibu bisa ceritakan mungkin. Ini apakah harus berbentuk manusia gitu, teman, atau seperti apa, atau media Bu? Boleh media? Karena siapa dan apa, jadi baik. Boleh ya. Nah, jadinya kalau media tentu saja Ulun menggunakan media kan Bu. Jadi anak-anak nanti ada bermain game Bu. Oke, ada game. Ada gamenya. Ada bermain game. Jadi selain mereka kita perlihatkan, pentingnya itu seperti ini nih, kita mengetahui tujuan pembelajaran kita. Dengan bermain game itu kan mereka bisa suka juga seperti itu Ibu. Oke. Jadi ada gamenya tadi Bu ya yang bisa membantu. Ada game yang bisa membantu anak. Oke, siap. Nah, baik Bu. Kemudian secara keseluruhan ini mungkin bisa Ibu simpulkan dulu percakapan kita hari ini dari tujuan pembelajaran Ibu, kemudian tadi strateginya menggunakan pembelajaran diferensiasi yang terintegrasi KSE, sampai tadi target keberhasilan Ibu gitu. Iya, bisa diceritakan kembali. Nah, jadi karena tujuan pembelajaran saya nanti yaitu tentang anak-anak itu mengetahui, bukan cuma mengetahui ya Bu, anak-anak itu
dapat menentukan perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku istimewa. Kemudian tentu ini akan diintegrasikan dengan KSE, dan ulun mengambil pembelajaran yang berdiferensiasi mengingat anak-anak itu unik, anak-anak itu luar biasa sekali. Nah, diferensiasi yang ulun gunakan tadi ada tentang kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, dan juga keterampilan berelasi. Nah, kemudian anak-anak ini akan dikatakan berhasil apabila mereka ini dapat berhitung dengan baik, dapat menentukan mana segitiganya dulu, Bu, yang mana segitiga 45, 45, 90, dan juga mana segitiga yang 60, 30, dan 90. Kemudian dapat menghitungnya dengan baik, dan juga apabila ada menemukan soal-soal yang problem solving di kehidupan mereka gitu, mereka dapat melakukan dapat menjelaskannya dengan baik seperti itu. Oke, baik. Siap. Oke, terima kasih Bu ya sudah melakukan persiapan nih untuk observasi kita yang selanjutnya. Kemudian ini pertanyaan terakhirnya, jadi bagaimana ini nanti tindak lanjut coaching kita setelah ini? Jadi kita nanti ketemu lagi Bu ya. Nah, sekarang observasinya rencananya hari Kamis Bu ya? Betul, hari Kamis Ibu. Hari Kamis jam ke jam siang ya, betul, habis zuhur ya Bu. Oke, habis zuhur. Oke, berarti nanti kita bisa ketemu lagi untuk membahas hasil observasi setelah Ibu selesai mengajar seperti itu ya? Betul. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya hari ini. Sama-sama Ibu. Ya, semoga bisa lancar nanti pembelajarannya. Amin. Dan tercapai ini tujuannya. Belum juga mohon bimbingannya Ibu. Oke, karena masih ini sesuatu yang baru seperti itu. Iya, kita sama-sama belajar Bu ya. Baik Ibu. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Ya. Maka bismillahnya itu coba yang baik juga, oke? So, belum kita mulainya, ayo pimpin doa dulu. Jadi segini dulu. Oke, pimpin doa. Teman-teman sudah bilang, terima kasih. Terus kita. Hah? Tahu ini. Ada. Ada belum? Enggak. Ada juga yang sih. Ada. Waktu awal sampai tanggal 2 biaya. Nanti kalau kalian ada waktu besok kan libur, nah coba ditengok kalisnya ya. Ada list. Kalau nggak bisa ditengok kalisnya di chat atau di telepon gitu, oke? Udah ditelepon hari ini, nanti ditelepon lagi kan katanya udah pulang ke rumah. Ada di bagian gantung nggak? Karena lupa seperti apa lupanya? Lupa nama tempatnya. Oke. Di Suramadu pernah? Ada di Suramadu di mana? Suramadu juga. Ada yang ke luar negeri nggak? Melihatnya. Ini coba kira-kira ini jembatan di mana ini? Palembang. Nanti tanya Ustaz Adit, itu jembatan di Palembang yang gini nggak? Itu adalah salah satu jembatan di San Francisco. Jadi dia jauh banget Palembang ke San Francisco ya. Nah, jadi kira-kira nih, coba kalian lihat desain jembatannya itu. Kita perhatikan sama-sama. Ya, ada apa? Ada bangun apa itu yang di struktur segitiga itu? Ada tali. Ada segitiga. Di bawahnya ada segitiga mana? Ada segitiga. Ada segitiga ya. Ini merupakan segitiga apa nih? Biasa. Segitiga siku-siku ini, coba lihat. Ini ada, bukan bisa kelihatan ya. Mana sih? Nah, nih, ini sisi tegaknya. Ini sisi tegak kedua kan? Yang ini sisi apa namanya? Miringnya. Oke. Coba kalau Ustazah pengen tahu kenapa itu menggunakan segitiga siku-siku atau segitiga yang banyak sekali di situ, bukan bentuk-bentuk yang lain. Ada yang tahu? Kenapa harus menggunakan segitiga?
belum belajar. Oke, ada yang tahu nggak kalau kata si Surya tadi kita menggunakan segitiga siku-siku supaya kokoh? Oke, menurut yang lain supaya apa? Kalau misalnya Ustazah kasih di situ lingkaran, kira-kira itu bakal kokoh nggak? Enggak. Nggak bakal terguling. Atau Ustazah kasih di situ bentuknya jajar genjang. Ini ya. Nah, jadinya kenapa di situ di dalam bangunan jembatan itu menggunakan strukturnya itu adalah segitiga, dan di situ kita melihat segitiga siku-siku karena itu tadi benar kata si Surya, karena kalau menggunakan segitiga siku-siku dia bakalan kokoh. Oke, kita kasih pos dulu dong buat Surya. Ditaruh botol minumnya. Oke. Jangan gini. Karena ada yang tahu nggak? Sebelum kita belajar ada yang tahu dulu nggak? Ada yang tahu? Kenapa kita penting banget belajar tentang tahu itu segitiga siku-sikunya harus istimewa? Karena itu tadi kan sudah dijelasin sama Surya di awal tadi. Kenapa Surya? Supaya kalau kita mau membangun sesuatu yang bentuknya segitiga siku-siku, dia harus kokoh. Jadi bangunan rumah misalnya dia nggak siku-siku. Ini nih, kita kemarin pernah bahas di awal pertemuan. Ingat nggak tentang dinding tembok antara dinding depan Ustazah sama dinding yang di samping kiri Ustazah? Kalau dia nggak seperti ini bentukannya, gini nih, kayak gimana jadinya kelas kita? Ini kalau miring gimana? Kayak mana? Tangkap dinding. Ayo. Kayak mana kalau misalnya kelas kita tuh kayak gini? Atau kelas kita malah kayak gini? Kokoh nggak kira-kira bangunannya? Gampang roboh nggak? Nah, itu ya. Jadinya kita penting banget harus tahu nih gimana caranya. Nggak cuma kalian mau bikin rumah, tapi ketika kalian mau misalnya membuat sesuatu yang berhubungan dengan bangun nyata, maka itu penting banget ya. Oke, lanjut ya. Oke, sebelum Ustazah lanjut nih, ya kita berdiri dulu. Berdiri dulu. Oke, ya, oke, ini apa? Itu apa? Oke, tapi sekarang kita balik. Kalau Ustazah bilang lancip, maka kalian harus bilang tunggu. Kalau Ustazah bilang siku-siku tetap. Kalau Ustazah bilang Andin say tunggu, maka kalian harus bilang lancip. Oke? Nah, dan ini kebalikannya. Jangan sampai harus fokus. Oke guys? Fokus ya. Dan pakai dua-dua tangannya. Kalau nggak ada kata-kata Andin say, maka nggak usah dikerjain. Oke, siku-siku. Oke, ulang dulu. Siku-siku. Tunggu. Lancip. Tapi ingat, ini adalah kebalikan. Alright? Paham ya? Oke,
garis AC dan garis AB ini pasti sama. Sama kayak. Pasti sama, persis sama, nggak bakal nggak sama. Kayak mana Ustazah contohnya? Nih, misalnya Ustazah kan pernah main bikin pesawat-pesawatan, maaf ya halus ya suratnya. Nah, Ada nama-nama. bikin pesawat-pesawatan yang terbuat dari kertas. Atau bikin apa ya? Nah, yang bikin kayak gini. Set, sudah bikin, buahnya sudah lipat, set. Nah, kira-kira ini segitiga siku-siku sama kaki nggak ya? Iya. Ayo, masa? Ada. Coba kalau Ustazah lipat, Keluarga. sama nggak? Kakak. Sama nggak? Sama nggak? Berarti kakinya sama nggak? Sama kan? Yang mana sih kaki-kakinya? Ini dan kaki. Kakinya. Ini apa namanya yang paling? Alas. Ini kiri. Ini sisi kirinya apa? Disebutnya hipotenusa. Jadi ini dan ininya sama. Sama Oke guys, sama panjang. Jadi perbandingannya adalah ini A, ini akar 2. Jadi perbandingannya adalah 45 banding 45 banding 90 adalah A. Boleh nggak hanya kita sebutkan langsung 1? Ini akar 2 kali 1 berapa? 2. Akar 2 kali 1 berapa? Akar 2 kali 1. 1. Akar 2 kali 1. Jadi perbandingannya adalah 1 banding akar banding 1 banding akar 2. Harus diingat bahwa sisi miring selalu menjadi sisi yang paling pendek atau panjang. Panjang. Makanya dia harus selalu disebutkan di awal kalaunya kalian mencari sisi miring. Jangan lupa. Kalau nyari sisi tegak maksudnya ya, dia selalu jadi pengurangnya. Nah, Ustazah punya contoh soal. Jika AB-nya 6, BC-nya berapa? Ini A, ini B, ini C. AB 6. Nih. Nah, AB 6. AC berapa, Pink? AB berapa? AB 6. AC 6. Kenapa? Perbandingannya tidak 6. Nah, sekarang BC berapa BC tutik? Lihat perbandingan 1 akar 2. Berarti BC-nya oke. Tuti masih belum? Oji? Ada 12. Ada jawaban lain? Akar 12 ada jawaban lain? Kayak gimana kalian dapat 12? 6 kali 2. Ini kan masih dalam akar. 6 dikali akar 2 jawabannya apa? 6 akar 2. Jangan kalian masukin ke dalam. Ayo buka. Oke, soal selanjutnya. Set. Maunya siapa namanya nih? Rizky. RCK. Nah, RCK. Kazinya berapa maunya? 8 akar 2. Arzinya berapa? 4. Berapa nih? 4. 4. Kayaknya berapa nih? 4. Kenapa? Coba. Kok 4 sih? Nah, ini sudah mulai nih. Berapa? 8. Atau bagi 2. Tapi kita hilangkan si akarnya saja. Coba lihat, ada nggak dibagi 2? 1 tadi perbandingannya 1. Tidakkan akar 2 itu ada angka berapa guys? 1 akar 2. Jadi tinggal dikaliin. Oh, ini kalau 8 akar 2. Dihilangin akar 2-nya. 8 akar 2 8. Kalau kita bikin perbandingan kayak gini, mana duluan mau disebutin? RC banding PR banding KZ. RC-nya berapa? 1 8. Artinya 8. KZ-nya 8 akar 2. Jadi tinggal kalian tambahkan akar 2-nya saja. Ada
IZ-nya 10. Z 10. Bikin perbandingannya, lihat. 30, 60, 90. Yang 30 ini bergaris apa? Kira-kira Ustazah kasih di sininya 30 kira-kira. 30-nya berarti garis apa? Lihatin yang menghadap 30 derajat garis apa guys? OZ. Berarti 60-nya gimana berarti kalau sini 30? Di sini apa? Z. Oke. Menghadap sudut Z garis apa? I. Berarti yang menghadap siku-siku? IZ. Oke, IZ. Nah, sekarang yang diketahuinya IZ. IZ-nya 10. Berapa Oji? Oji berapa? Oji berapa Oji? Kalaunya IZ-nya 10, Oji berapa? Ingat perbandingannya. 1 akan 3. 5 akan 2. Nah, keliru. Ayo, berapa Jet? 5. Ingat setengahnya. Ini tadi 2, kalau di situ berarti tinggal 10 bagi 2. Ini lagi, OI-nya berapa? OI-nya 5 akan 3. Karena di sini sudah kita ketahui ininya 5. 5 dikali akar 3 hasilnya adalah akar 3. Oke, boleh. Kita paham semua? Belum paham namanya? Upin yang 45 atau yang 60? Oh, yang ini. Oke. Namanya sekarang Upin. UPG. Sudut UP-nya yang ini adalah 30 derajat. 30 derajat di sininya 7. Kita bikin dulu 30, 60, 90. 30-nya yang menghadap sudut 30 yang mana, Pin? Garisnya. Sisinya sisi apa? G. 60 yang mana, Pin? 60 kira-kira yang mana? DP. Oke, ini 90 kan? Berarti di atas 60. Berapa? Oke, 90 yang mana, Pin? GU ini udah nih UG. Oh iya. Oke, sekarang yang diketahui adalah GU atau UG. UG-nya 7. UP berapa, Pi? Berapa, Pi? UG, UP. Lihatin perbandingannya. 1 akar 3, 2. Perbandingannya 1 akar 3, 2. Berarti kalau mau mencari yang sedang dikalikan akar 3 dari sini. Kalau mencari di sini berarti yang ini kali 2. Oke, coba. UP berapa? Akar 3. Akar 3 ada yang kurang? Apa yang kurang ya? 7-nya, Pi. Upin jangan jolim. Ini 7, Pi. Upin jolim sekali nih. Ini 7 jangan lupa dikalikan. 7 kali akar 3. Di depan akar 3-nya ada angka 1, Pi. 1 kali akar 3. Kalau di sininya 1 berarti 1 akar 3. Kalau di sininya 5 berarti 5 akar 3. Kalau di sininya 1000 berarti 2 akar 3. Oke. GP berapa, GP? GP nggak ada. Bisa. Coba lihat perbandingannya. 1 akar 3 berarti 2 dikali 14. Dikali. Gimana ini? Surya, Oji, Lupi, Malis. Oke. Malis nggak ada berarti cuma bertiga ya. Oke. Nah, ini berapa? Kalau hitung-hitungan ini berapa? Berapa? 45 juga kata. Ini berapa jadi? Berapa? 90. Mantap. Ya, dikasih nama apa? Maunya di nama apa? Oh, mau ABC boleh. Ya. Yang menghadap ABC yang mana? 45 yang mana hadapannya? Oke. Berarti garis yang mana?
45, mana lagi 45? Yang mana yang 45? Sekarang ini. Ya, sekarang yang ini. Oke, yang mana? Garis yang berhadapan dengan ini yang mana? Garisnya yang mana? Yang namanya garisnya yang mana? Siap. Nah, itu garis. Mana lagi garisnya? Oke. Nah, jadi kalau ini garisnya yang mana? Yang B. Hah? Ini B kan? Oke, B. Ya, garis yang ini yang mana tuh? Ini. Mau yang mana situnya? Yang ini menghadap kemana? Satu dulu. Ini hadap kemana? Hadapannya. Garis yang menghadapnya. Ini. Oke, berarti namanya apa ini? Ini apa? Ini namanya. Ini ke sini apa namanya? Ini loh, ini ke sini. Ini loh. Ini dan ini apa namanya? Jadi sudutnya yang kecil itu, sudutnya lebih kecil menghadap garis yang isi ya. Di dalam sayang, kasihnya di dalam. Jadi kalau bisa gimana? Kalau tidak bisa, jelasin. Yang mana yang lebih pendek? Ini apa ini? Pertama apa dulu? Kita gambarkan dulu. Oke, salah satu sisi terpanjangnya adalah 20. Yang mana 20? Salah sisi terpanjang. Nah, situ. Ya, berarti yang sisi yang lainnya tentukan sisi yang lainnya dan jelaskan mengapa desain ini kuat. Berapa? Tadi mau dia tuh di ujung jauh. Ya, gitu. Nah, jelaskan. Tapi dulu nggak ya? Coba jelaskan dulu. Yuk, jelaskan. Jelaskan ya. Kenapa dapatnya itu? Jelaskan ke teman-temannya. Tak boleh amat dulu kan 20. Lagi.
Terbalik-balik dia posisinya. Oh gitu balik-balik. Semuanya susah. Enggak, yang mana yang susah? Enggak tahu. Oh, berarti bisa semua. Oke. Emosinya apa masalahnya? Enggak ada. Merasionalkan lupa. Oke, lupa merasionalkan. Kelompok sana? Enggak ada masalah, tapi waktunya sedikit. Oke, alhamdulillah. Oke, gitu. Oke, sekarang kita isikan lembar refleksi dulu. Tapi sebelum diisikan lembar refleksi tadi, ada yang mau menyimpulkan tidak apa kesimpulan dari materi hari ini? Rizky, langsung Ki. Oke, ayo kesimpulan dari materi hari ini apa? Apa? Kesimpulannya, ayo simpulkan. Kita hari ini belajar tentang apa tadi? Sudut siku perbandingan, oke, perbandingan sisi-sisi segitiga istimewa. Oke, nah dari situ tadi apa yang kita pelajarin, Bra? Ternyata sudut istimewa itu apa aja sudutnya tadi? 45. Oh, segitiganya. Oke, segitiga yang pertama istimewanya adalah 45, 90. Segitiga istimewa yang kedua. Kalau perbandingan yang 45, 90 berapa perbandingannya? 1. Itu saja yang harus dilihat. Ternyata kalian lupanya malah apa? Mengalihkan akar tadi saja tengok. Oke, jangan sampai materi sebelumnya itu hilang ingatan ya. Oke, materi kita bab 1 semalam tentang apa? Tentang akar dan bentuk akar dan juga perpangkatan. Jangan sampai lupa karena masih dipakai di bab-bab selanjutnya. Oke guys, nah sekarang isikan dulu buat kalian hari ini kasih refleksinya. Satu kelompok satu. Rupanya deh. Iya, jelaskan aja itu refleksi mana? Ya nggak ada soalnya, dijelasin aja. Itu apa yang saya rasakan selama belajar dari ini. Pusing. Yang amati, yang pertama ada kemitraan, yang kedua ada proses kreatif, yang ketiga memaksimalkan potensi. Jadi untuk aspek kemitraan itu ada tujuan itu harus ditetapkan berdasarkan sejawat. Jadi yang memandu jalannya ini cuma untuk mendorong aja, tapi Sidin yang punya pikiran kemana-mananya gitu ya. Terus yang kedua tidak menggurui, itu untuk yang aspek kemitraan. Terus untuk proses kreatif, aspek proses kreatif itu ada percakapan dua arah, itu dua arah kan ya. Terus ada mendengarkan, merangkum dan bertanya. Jadi Sidin kan sudah menyampaikan panjang nih, jadi pian dengarkan, pian rangkum dan tanyakan kembali untuk mengonfirmasi. Terus ada pertanyaan yang menggali, ya pian gali terus ya. Aspek yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Jadi nanti menelurkan tindak lanjut konkret. Terus yang CRTL itu tadi adalah berasal dari rekan sejawat, jadi bukan pian yang mengajukan. Kemudian ditutup dengan kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lutfi. Selamat siang Bu Andin, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga ya. Alhamdulillah. Baik, di kesempatan siang hari ini kita kan mau ngobrol nih Bu. Oke, obrolan kita ini tujuannya kira-kira apa Bu? Beberapa saat yang lalu kan kita sudah melakukan observasi di kelas 10 ya. Nah, jadinya kita hari ini akan ngobrol tentang pasca observasinya ini. Pasca observasi dari yang Observasi yang kemarin. pembelajaran. Oke, kalau begitu boleh nggak Ibu ceritakan secara umum pelaksanaan pembelajaran Ibu waktu observasi kemarin itu seperti apa? Pembelajaran kemarin menyenangkan, tapi ya itu ada beberapa hal yang tidak terduga terjadi ternyata. Oke. Sehingga ada 1-2 kegiatan yang tidak terlaksana begitu Ibu. Karena itu tadi ada faktor X yang ulun tidak menduganya. Oke. Boleh nggak Bu diceritain apa tuh hal tidak terduga yang terjadi kemarin? Nah, jadi kan di dalam materi intinya itu, pembelajaran inti dulu,
itu ada yang namanya COA, Class of Andin. Nah, tapi gara-gara mati lampu dan ulun pas mati lampu itu ulun panik. Nah, sehingga itu tidak terlaksana. Nah, padahal kan kalaunya menggunakan handphone saja, tidak usah dilihat di TV, itu kan bisa anak-anak. Tapi karena itu tadi Bu, di awal kesalahan ulun tidak biasanya ulun memasukkan handphone anak-anak ke dalam kelas, ini tidak ulun masukkan, sehingga itu terlepas gitu. Jadi ulun panik dan itu tertinggal si COA ini. Jadi kalau hubungannya antara COA sama pembelajaran ibu sendiri itu seperti apa nih? COA itu kan kalau pembelajarannya itu kan berkelompok Bu, karena kan ulun menggunakan cooperative learning. Tapi karena itu tadi Bu, COA ini untuk mendorong individunya. Jadi dia soal-soalnya kita melatih soal-soal ke individu. Kalau yang sebelumnya kan itu soal-soalnya yang berkelompok seperti itu. Kalau COA itu individunya. Jadi kalau untuk COA ini melatih keterampilan berhitung secara individu seperti itu ya. Betul. Oke. Nah itu kan tadi ibu bilang ada 1-2 kegiatan. Kalau yang satunya lagi apa ibu yang tidak terlaksana? Yang tidak terlaksana satunya itu bukan tidak terlaksana sih, sebenarnya terlaksana tapi kurang maksimal. Nah, jadi kekurang maksimalannya itu ulun menangani kelompok-kelompok ini. Betul. Nah, kelompok-kelompok ini kan kemarin dibagi menjadi 3 kelompok. Ada kelompok yang high, itu anak-anak yang cepat memahami atau anak-anak yang cepat berhitung, ulun kelompokkan di kelompok high. Lalu ada kelompok yang medium, yang rata-rata anak-anaknya untuk memahaminya, dan juga anak-anak yang low. Nah, kemarin itu ulun itu kebanyakan berinteraksi dengan anak-anak yang low, sedangkan di anak-anak yang high ini mempercayakan. Nah, begitu Ibu. Kemudian kalau terkait ketercapaian tujuan pembelajaran ibu, jadi menurut ibu pelaksanaan pembelajaran yang kemarin itu berapa persen tercapaiannya? Apakah 100% atau bagaimana? Baik, ulun singgung dulu tentang tujuan pembelajaran ulun ya. Nah, tujuan pembelajaran ulun kan peserta didik dapat menentukan perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku istimewa. Nah, kemarin itu tercapai, namun ya itu tadi karena ada keterampilan individu yang tidak terlaksana dan cuma di kelompok, sehingga menurut ulun kemarin sekitar 70-80% saja itu. Baik. Kemudian tadi kan itu ada hal tidak terduga ya kita kemarin materi listrik ya. Betul. Nah selain itu kira-kira ada nggak nih kejadian yang di luar kebiasaan lain nih, misalnya yang terjadi di anak-anak seperti itu yang ibu rasakan? Baik, anak-anak kemarin itu Bu, untuk yang anak-anak yang low. Nah, ulun langsung ke pendekatan kita ya Bu. Ya. Pendekatan kita kan kemarin itu berdiferensiasi pembelajarannya. Nah, itu anak-anak senang sekali. Mereka merasa aku bisa sebagai seorang individu, dia bisa mengerjakan itu bersama dengan kelompoknya. Apalagi anak-anak yang low. Karena anak-anak yang low itu memang waktu itu ulun dampingi dengan sangat anak-anak yang low ini. Nah, namun itu tadi Bu, kesalahan ulun. Anak-anak yang high itu jadi terlepas ketika mereka memanggil-manggil ulun sebentar dulu, ulun fokusnya ke anak-anak yang low gitu, dan anak yang medium. Jadi itu terkait pembelajaran diferensiasinya Bu ya? Iya, betul. Kalau terkait tentang KSE-nya, kemarin kan kalau kita di awal itu ngobrolnya KSE-nya ini ada 4 yang mau ibu tampilkan. Nah, menurut ibu yang kelihatan atau yang cukup menonjol waktu belajar ibu kemarin itu KSE yang bagian mana? KSE kesadaran diri dan juga kesadaran sosial, karena pada saat kesadaran sosial itu kan mereka itu dapat mengekspresikan rasa syukurnya. Pada saat di awal ketika pendahuluan itu mereka ulun minta berdoa, mereka berdoa walaupun memang ada beberapa anak yang berdoanya tuh kurang khusyuk menurut ulun. Harusnya kan
ini mereka tuh meminta sesuatu gitu. Nah itu kan harusnya dengan khusyuk itu mintanya gitu. Ya, baik. Kemudian kalau untuk budaya positif yang mau Ibu munculkan kan kemarin itu ada beberapa poin ya Bu ya, salah satunya adalah gotong royong. Nah kalau menurut Ibu terkait kemunculan gotong royong dalam aktivitas pembelajaran kemarin itu seperti apa? Kemunculan gotong royongnya karena sekali lagi pembelajaran kemarin itu adalah pembelajaran kooperatif. Seharusnya kan gotong royong ini sangat muncul ya Ibu. Namun ya itu tadi ada anak-anak yang pendiam. Nah jadinya ke gotong royongnya ini yang harusnya mereka dalam satu kelompok itu ngobrol untuk mengerjakan LKPD-nya. Nah ini ada beberapa anak-anak yang pasif, dia mengerjakan sendiri karena dia merasa bisa. Nah karena dia merasa bisa, dia jadi mengerjakan sendiri begitu. Jadi gotong royongnya itu kalau lu lihat nilainya rentang dari 1 sampai 10 itu masih 6 lah. Ya, Bu ya. Oke, baik. Nah, ada lagi yang mau Ibu ceritakan tentang proses pembelajaran Ibu di kelas sebelum Ulun menyampaikan hasil observasi Ulun kemarin? Sebentar Bu. Sebenarnya kalau ulun pribadi kemarin itu ulun merasa belum puas. Ya itu tadi Bu, karena ada beberapa hal yang tidak terduga itu tadi. Ulun senang dengan anak-anak yang anak-anak low yang merasa aku ternyata bisa gitu. Karena ini kan materi menyenangkan, materinya itu mudah dan mereka merasa dia bisa mengerjakan. Nah tapi tadi ada beberapa hal yang harusnya ketika harus dikerjakan individu itu tidak bisa tercapai dan itu panik sendiri. Ya, jadi terkait dengan apa yang sudah Ibu sampaikan, itu kurang lebih ada di catatan observasi saya. Terus yang mau saya sampaikan di sini kan kemarin itu diferensiasinya kita Ibu ambil 2 ya, diferensiasi konten sama diferensiasi proses. Prosesnya memang terlihat sekali di kelas ya, jadi Ibu fokus pada kelompok yang isinya anak-anak yang low, terus anak-anak yang high itu campur mereka nya ustazah seperti itu ini seperti itu. Nah untuk yang itu dulu untuk diferensiasi prosesnya ini strategi lanjutan yang mungkin akan Ibu gunakan untuk memperbaiki keadaan ini itu kira-kira seperti apa? Nah strategi lanjutannya adalah itu tadi ulun harus bisa membagi waktu ulun ke anak-anak yang high, ke anak-anak yang medium, dan ke anak-anak yang low. Jangan cuma memusatkan perhatian ke anak-anak yang low. Kadang-kadang ulun ke distract karena mereka terus memanggil ustazah anak-anak yang low seperti itu. Sedangkan anak-anak yang high sebenarnya juga manggil, tapi kalian bisa aja seperti itu. Nah, ulun harus bisa memprioritaskan nih, sekali prioritasnya yang mana. Walaupun sudah diprioritaskan yang low, tapi itu tadi harus juga memperhatikan anak-anak yang high. Untuk yang diferensiasi proses ya. Nah, di sini catatan saya terkait diferensiasi konten ini sekilas kemarin itu saya tuh tidak melihat diferensiasi konten Ibu karena pas dibagi gitu kan LKPD-nya kok sama ya ini LKPD-nya. Oh ternyata setelah dibaca dengan seksama itu tuh baru kelihatan ini yang untuk high, ini yang untuk medium, ini untuk yang low. Nah, menurut Ibu kira-kira nanti ini supaya mudah dikenali nih diferensiasi kontennya di dalam skill lihat oke ini untuk yang low, oke ini untuk yang high, itu seperti apa? Warna LKPD nih yang kita bedakan. Kemarin itu LKPD-nya samain, warnanya itu sama antara yang low, medium, dan high. Nah jadinya itu nanti catatan selanjutnya, pembelajaran selanjutnya itu LKPD-nya memang harus dibedakan warna. Kemarin itu tuh mikirnya kan ulun sendiri yang tahu gitu. Ulun tuh nggak mikir juga kalau dia nanti bakal ngeliatin seperti itu. Iya, gitu. Karena nggak cuma saya Bu, kemarin tuh di kelas anak-anak juga kan saling lihat-lihatan tuh sama maksudnya lain gitu, ternyata beda ya kita. Jadi mungkin berarti tadi ya Bu ya, jadi untuk ke depan diferensiasi konten LKPD dibedakan menurut tingkat kesulitannya seperti itu. Oke, baik. Tingkat kesulitannya sih sudah berbeda ya. Iya, tampilannya. Iya betul, tampilannya. Oke, baik. Mungkin itu terkait yang maksudnya catatan khusus dari yang saya observasi sebelumnya tadi sudah
menceritakan sendiri. Sekarang kalau boleh kita beralih ke rencana tindak lanjut ya Ibu ya. Nah, jadi aktivitas yang atau strategi nih, tadi kan kita ada diferensiasi proses ya kan, yang Ibu tekankan ada diferensiasi proses, kemudian ada untuk KSE nya kesadaran sosial sama ini kesadaran diri. Oke, berarti KSE nya Ibu yang ambil kesadaran diri Bu ya. betul. Kesadaran diri sama budaya positifnya itu yang gotong royong. Nah, oke. Terkait diferensiasi proses ini Bu, nah nanti rencana tindak lanjut Ibu, jadi strategi apa ini yang mau Ibu pakai untuk pembelajaran ke depannya? Apakah pembelajaran Ibu akan selalu berkelompok seperti ini atau seperti apa? Ada yang baru? Tentu saja tidak selalu berkelompok, itu tergantung dari materi apa yang akan dibawakan seperti itu Ibu. Karena kalau berkelompok terus anak-anak juga akan jenuh. Karena ini lagi kita kan lihat anak-anak itu kan semuanya unik. Kita harus bisa melihat bakat dan juga kelebihan anak ini. Anak-anak di kelas 8 itu kebetulan mereka itu suka sekali dengan aktivitas fisik. Ya. Nah, karena materi sebelumnya Ulun sering banget ngajak anak-anak ini ke lapangan seperti itu. Karena materinya memang bisa untuk diajak ke lapangan, tapi untuk si Pitagoras ini itu nggak bisa diajak ke lapangan ini. Ulun pernah mencoba dan itu gagal. Oke, baik. Jadi strategi yang akan Ibu gunakan untuk diferensiasi proses selanjutnya itu yang seperti apa? Untuk berdiferensiasi proses selanjutnya tentu saja Bu, kan tadi tergantung dengan si kelompoknya ini. Kalau misalnya memang yang berkelompok, Ulun akan memberikan ruang yang rata untuk anak-anak yang high, tentu saja akan dikelompokkan menjadi high, medium, dan low lagi. Tapi berdasarkan observasi di awal, anak-anak kan diobservasi dulu untuk pembelajaran itu seperti itu. Oke, itu untuk yang berkelompok ya. Bagaimana kalau nanti pembelajaran Ibu itu yang individu? Kalau yang individu, diferensiasi proses itu akan seperti apa? Diferensiasi proses untuk yang individu ini agak susah sih kalau untuk menjabarkan, karena kalau yang berdiferensiasi sebenarnya untuk individu saya lebih suka yang konten ini. Oke. Oh, gitu Karena ya. untuk yang individu itu kalau konten itu lebih banyak bisa dimainkan, divariasikan. Tapi kalau proses saya sendiri masih agak kesusahan untuk yang menentukan ini gimana prosesnya ya seperti itu. Kalau begitu tadi yang Ibu bisa dengan jelas untuk melakukan strateginya itu kan adalah memberikan ruang yang rata pada setiap kelompok yang high, medium, dan low itu tadi. Nah, berarti tujuan yang mau Ibu capai apa nih atas strategi yang mau Ibu buat? Jadi goalnya apa, tujuan Ibu apa nih dari strategi ini? Setidaknya anak-anak di kelas 8 ini memiliki basic matematika dulu. Basicnya benar-benar, karena basicnya anak-anak nih walahan sekali saya. Basicnya dulu, setidaknya kalau kita rentangkan 1 sampai 5 untuk capai kelas 8, mereka 5 dulu aja. Basicnya benar dulu. Di angka 5 gitu ya. 5. Apalagi untuk anak-anak yang belum, mereka tuh tertatih-tatih sekali untuk mencapai ke angka 5 ini. Karena kita di anak-anak yang belum itu bahkan ada yang tidak hafal kali-kalian. Anak-anak yang belum itu ada yang hafal kali-kalian tapi harus kembali terus. Entah kenapa pada saat di kelas itu mereka bisa belajar dengan sangat giat, dengan sangat rajin sekali. Besoknya ditanyakan hal yang sama, soal yang sama lupa. Oke, baik. Itu tadi ya. Nah, mungkin ada nggak nih Ibu kepikiran nih supaya yang tadi kan permasalahannya adalah anak tuh hari ini diajarin paham tuh, ditanyain besok kok lupa. Nah, mungkin Ibu punya nih, ada gambaran nggak apa yang harus Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan ini? Seperti yang kita pernah obrolin pada saat observasi itu mau dicobakan yang chain tadi, kunci itu ya. kunci itu. Dan sampai sekarang karena luar biasanya kegiatan kita nih banyak, jadi belum ketemu dengan anak-anak yang seharusnya dikasih chain itu tadi, dengan kunci ini tadi. Sebelumnya kan pernah dicobakan untuk yang mewarna,
kan kita pernah ngobrol juga ya, Ulun pernah nyoba kan bikin warna untuk ke anak-anak yang belum 1 minggu itu dikerjain, saat dikerjain, dan Ulun kan minta bantuan kemarin sama salah satu ustazah untuk membagikan. Nah tapi ternyata kedua minggu kemudian ketika naik itu levelnya, ketika naik ya kesulitan si perkalian penjumlahan pengurangan operasi ini Ulun naikkan tingkatnya, itu jadi nggak dikerjain karena susah katanya, nggak mau. Anak-anak sekarang suka sesuatu yang instan dan mereka selalu bisa aja misalnya pakai kalkulator, ngapain kita nggak pakai kalkulator gitu, susah-susah kita. Itu yang mau Ulun bilang ke anak-anak bahwa kalkulator tidak selalu menjadi jawaban untuk hitungan kamu semua. Kalau pada saat nggak ada kalkulator kita mau apa seperti itu. Ya, jadi nanti mungkin bisa dicobakan itu ya yang gantungan kunci tadi kan, soalnya kita belum sempat. Belum sempat. Oke baik, nah tadi kan tujuan ibu adalah anak-anak ini memiliki basic matematika yang kuat. Betul. Paling enggak kan tentangnya ya di angka 5 lah seperti itu. Nah ukuran keberhasilannya apa ini Bu? Anak-anak punya basic matematika yang kuat kalau dia seperti apa? Basic matematika yang kuat, operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian mereka bisa tanpa harus mikir dulu. Berarti operasi hitung langsung hitung, bisa langsung gitu bisa. ya? Karena anak-anak sekarang belum lihat itu 7 kali 6 aja mereka mikir lama sekali. Padahal sudah SMP. Gimana untuk apa yang sebenarnya yang terjadi dengan sistem pendidikan kita gitu. Boleh dibahasnya. dalam ya kalau kita bahas itu. Oke baik ya, jadi kembali tadi ke ukuran keberhasilan ibu adalah operasi hitung. Anak-anak ini langsung bisa tanpa dia mikir. Betul. Untuk mencapai ini kira-kira ibu butuh faktor-faktor pendukung yang seperti apa nih? Faktor-faktor pendukungnya tentu saja untuk materi-materi serumpun dengan matematika itu kita harus memiliki pemikiran yang sama nih dengan matematika. Contohnya IPA. Jadi anak-anak nggak cuma Ulun sebagai pengajar matematika mereka yang ngedrill mereka, yang melatih mereka untuk mengingatkan untuk selalu hafal perkalian, untuk selalu berlatih untuk melakukan operasi jumlah kurang, operasi dasar itu tadi, tapi juga ustadz dan ustazah yang serumpun itu membantu. Selain bantuan dari materi yang serumpun tadi, tentunya rekas sejawat yang mengatur pembelajaran tersebut, kira-kira ada lagi nggak Bu yang ibu butuhkan untuk mendukung keberhasilan strategi ibu ini? Sebenarnya dari orang tua. Bagaimana para orang tua bisa mendukung keberhasilan strategi pembelajaran ini? Ini sangat penting sekali untuk hal seperti ini. Karena kita ketemu anak-anak itu cuma di sekolah kita kurang dari 10 jam, 8 jam ya kita ketemu anak-anak. Mereka lebih banyak di rumah. Nah, untuk itu kita harus membuka ruang, membuka komunikasi dengan orang tua. Gimana caranya anak-anak tidak hanya menggunakan handphone saja di rumah. Dan kalau menggunakan handphone, mereka menggunakan untuk belajar. Banyak sekali platform yang ngajarin anak-anak untuk berhitung. Kan banyak game yang berhitung yang menyenangkan gitu ya. Nah, gitu. Jadi harus ngobrol dengan orang-orang tua ini. Oke, baik. Nah, kemudian terkait waktu ini Bu, kira-kira ibu butuh waktu berapa lama untuk bisa mencapai tujuan ibu ini? Ini tentu saja kita harus lakukan setiap hari ya untuk anak-anak, karena kalau enggak itu tadi hari ini bisa besok lupa. Jadi harus setiap hari, karena ini kemampuan hidup dasar kalau menurut saya sebagai pengajar matematika. Ini dasar sekali. Anak-anak nggak bisa nih mau di kedepannya mau apa gitu. Nah, itu kan itu yang akan kita lakukan, berarti memang itu harus setiap hari kita lakukan. Nah, berarti kalau kira-kira nih setelah setiap hari dilakukan, kan tadi ada tuh keberhasilan ibu, anak-anak ini bisa berhitung langsung set gitu kan ya. Betul. Nah, untuk bisa mencapai set berhitungnya itu kira-kira butuh waktu berapa lama? Aduh, kalau saya diminta waktu ya Bu, itu agak berat menjawabnya ini ya Bu, karena harus semua hal itu tadi harus sinkron. Orang tua, kemudian guru-guru yang serumpun, terus sekolahnya juga itu harus memiliki pemikiran yang sama gitu. Mungkin kalau menurut Ulun ya 1 semester pun nggak cukup kalau menurut Ulun. Itu tadi karena kita harus mensinkronkan semua pihak
karena matematika tuh gak cuma ngajarin tentang hitung-hitung kan, analisa sesuatu juga. Oke, baik. Oke, itu kan tadi terkait pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sekarang terkait KSE kesadaran dirinya ini, Bu. Nah, kira-kira Ibu mau menggunakan strategi yang seperti apa ini untuk meningkatkan KSE pada kesadaran diri ini? Nah, untuk kesadaran diri ini kan mereka mereka tuh harus tahu dulu dirinya ini ada masalah apa. Mereka itu kesadaran dirinya ini kan maksudnya mengenali emosi diri mereka. Aku sedang sedih, kalau aku sedang sedih aku harus apa, terus kemudian kalau aku senang aku harus apa. Nah, jadi menurut Ulun setiap di pelajaran Ulun, semoga di pelajaran lain bisa, setiap pagi, setiap Ulun besok itu anak-anak sebelum kita mulai pembelajaran kita tuh harus menanamkan kalau kamu hebat, kalau kamu bisa, kalau kamu luar biasa. Jadi anak-anak ini tidak ada lagi yang merasa rendah diri. Jadi itu harus diulang-ulang kata-katanya setiap mau belajar. Aku bisa, aku hebat, aku bisa. Jadi kita sebutnya itu afirmasi positif, gitu Bu ya. Positif. Oke, jadi melakukan afirmasi positif di awal pembelajaran seperti itu. Nah, mungkin dengan afirmasi positif ini, Bu, kira-kira tujuan apa sih yang mau Ibu capai? Tadi mereka bisa mengenali emosi dirinya. Kalau mereka sudah bisa mengenali emosi dirinya, mereka nggak akan jadi seorang pembuli lagi. Terus ukuran keberhasilannya apa ini? Anak-anak bisa mengenali dirinya kalau apa? Kalau dia bisa adabnya baik kepada orang lain, wali betul kita terpacar. Kalau Nah, untuk bisa melakukan afirmasi positif ini, faktor pendukung apa yang dibutuhkan? karena sekolah kita sekolah Islam, nah ini menyenangkan sekali. Jadi selalu akan ada tuh, ulun selalu akan dibantu dengan ustaz-ustazah yang lain. Kita kalau lakuin ini setiap pagi sebelum sholat duha kita bisa melakukan afirmasi positif dulu. Sebelum pulang sekolah, wali-wali kelas ini juga harus ngobrol dengan para wali kelas pastinya. Kita harus melakukan afirmasi positif dulu. Kan tidak lama melakukan afirmasi positif. Nah, mereka manusia yang luar biasa semuanya. Jadi tadi yang dibutuhkan untuk faktor pendukung ya, kebetulan sistem sekolah kita itu sudah sekolah Islam, jadi memang mengarah ke adab-adab yang baik seperti itu ya. Nah, ini Bu, kira-kira butuh waktu berapa lama ini untuk bisa mencapai itu tadi? Karena ini kita sudah ada ya, kita sudah berada di lingkungan itu. Ini tidak seperti yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kita pikir harus lama. Nih, karena kita setiap hari melakukan hal itu, jadi menurut ulun 1-2 bulan bisa kelihatan apabila emang dilakukan setiap hari untuk mengafirmasi anak-anak seperti itu. Konsisten ya Bu, selama 1-2 bulan insya Allah bisa. mencapai ya. Oke, baik. Nah, kemudian terkait budaya positif yang gotong royong ini tadi Bu. Nah, tadi kan ketika Ibu melihat anak-anak di kelas itu ternyata memang ada yang dia cenderung bekerja sendiri seperti itu. Nah, berarti strategi apa ini yang akan Ibu gunakan untuk meningkatkan gotong royong anak-anak di kelas? Nah, itu lagi tadi berhubungan dengan si kesadaran diri. Nah, apabila dia sudah mengerti emosinya, lalu kemudian dia bisa meregulasi emosi itu, maka dia akan peka terhadap teman-teman yang di sampingnya. Maka dia akan bergotong royong. Kalau memang itu harus dilakukan kerjanya bergotong royong. Misalnya kayak kerja kelompok. Anak-anak ini tapi sering kebalik Bu. Ketika harus kerja kelompok, mereka nggak kerja kelompok. Tapi ketika kerja individu, mereka kerja kelompok. Nah, ini kan berarti ada ketemu hal baru nih Bu ya. Ketika berkelompok malah nggak gotong royong, ketika dia sendiri malah akhirnya terjadi gotong royong itu. Nah, Kadang miss gimana ini kelirunya gitu. Iya. Sering berpikir seperti itu gitu. kalau menurut Ibu tuh, kenapa sih ini bisa kejadian gitu? Kok bisa ya ketika waktunya dia gotong royong difasilitasin itu difasilitasin, tapi dianya nggak gotong royong gitu loh. Apa ya? Kalau ini kayaknya emang budayanya seperti itu ya, kayaknya ini. Ya kamu kalau difasilitasi ya aku bisa kok sendiri. Tapi kalau ternyata harus sendiri,
aku butuh orang lain ternyata. Kayaknya begitu deh kalau melihat polanya seperti itu. Oke, terus tadi kan strategi ibu adalah berarti dikembalikan ke KSE-nya tadi ya. Jadi ketika anak sudah bisa meregulasi emosinya dengan baik, maka dia bisa melakukan gotong royong dengan lebih efisien seperti itu. Kemudian tujuan ibu untuk meningkatkan budaya positif yang gotong royong ini sebenarnya apa? Yaitu tadi Bu, supaya anak-anak ini memang bisa bersosialisasi di tempat yang kecil dulu. Nah, dengan bersosialisasi di tempat yang kecil mereka bisa kerjasama, itu bakal, kalau ini terus-terusan kita lakukan, maka ketika mereka terjun ke masyarakat, maka untuk bersosialisasi, gotong royong dengan orang lain, untuk dengan masyarakat yang lebih banyak ini mereka dia sudah biasa. Kan kita membiasakan hal itu di sekolah. Ya, baik. Jadi supaya anak terbiasa bersosialisasi seperti itu. Berarti ukuran keberhasilannya apa ini? Tujuan keberhasilan anak-anak bisa bergotong royong dengan baik adalah anak-anak itu ketika diminta berkelompok, mereka sudah dengan sendirinya, nggak ada lagi istilah ulun kada mau ustazah dengan yang itu. Oke. Udah. Karena memang mereka aku ini satu kesatuan nih, gimana caranya aku bisa bekerja sama dengan orang yang ini walaupun aku nggak suka dengan orang itu. Oke. Ya, profesional. Betul. Nah, terus untuk faktor pendukungnya nih Bu, agar tercipta si gotong royong ini, itu ibu butuh apa kira-kira? Untuk itu sama kembali lagi, kita keterlibatan warga sekolah. Gimana caranya kita menumbuhkan itu nggak cuma di pembelajaran di kelas, tapi juga di luar di lingkungan sekolah ya. Jadi ketika di lingkungan sekolah itu kita memang sudah mengajarkan mereka untuk gotong royong, saling bantu membantu satu sama lain di dalam kelompok kecil, dalam kelompok besar ya kalau di sekolah. Nah, ketika itu terjadi mereka akan membawa hal seperti ini ke dalam kelompok kecil ini. Ada lagi Bu selain keterlibatan warga sekolah? Gotong royong lingkungan keluarga besar. Mereka di rumah dari diajarkan usaha membantu di rumah, kerjaan di rumah. Jika kalau di sekolah udah terbiasa. Kemudian untuk waktu ketercapaian keberhasilan gotong royong ini kira-kira berapa lama gitu? Ini lagi, ini sedikit mirip dengan yang kedua. Kalau yang gotong royong ini kita sekitar, kalau memang benar-benar ini dijalankan 1, 2 sampai 3 bulan, nggak terlalu banyak seperti yang di awal tadi ya. Oke. Nah, jadi itu tadi ya pembahasan terkait observasi pembelajaran ibu. Terus kita juga sudah merancang rencana pengembangan diri atau rencana tindak lanjut gitu. Jadi kalau boleh ibu simpulkan nih, jadi dari percakapan kita hari ini boleh nggak diceritain secara singkat kesimpulannya seperti apa? Nah, jadi kesimpulannya tadi kan ada pembelajaran saya tadi ada yang berdiferensiasi proses, terus KSE-nya tadi yang ditonjolkan adalah kesadaran diri, terus kemudian lagi budaya positifnya adalah gotong royong. Gimana caranya itu ditumbuhkan di pribadi anak-anak ini? Yang pertama untuk kesadaran diri itu tadi dirinya harus melakukan afirmasi positif. Nah, lalu kemudian untuk yang berdiferensiasi proses ini tadi tentu saja harus berproses agak panjang, 1 semester pun tidak cukup, sehingga itu harus melibatkan semua pihak yang ada di sekolah ya, kalau memang bisa sampai ke pihak di rumah supaya memang ini bisa tercapai gitu. Dan yang terakhir adalah gotong royong. Kalau gotong royong sama kita harus melibatkan warga sekolah dan juga di lingkungan keluarganya supaya hal itu bisa tercapai. Tentu saja ulun sebagai pengajar matematika itu tidak bisa berjalan sendiri tanpa bantuan pian-pian semua begitu. Baik. Ya, alhamdulillah Bu ya, terima kasih banyak sudah berbincang kita hari ini menindaklanjuti hasil observasi pembelajaran Ibu di kelas kemarin yang sudah Ibu sampaikan ya, mulai dari strategi sampai tujuan yang perlu dicapai, semua tadi sudah Ibu rangkum dengan sangat baik. Saya
berharap ini bisa dilaksanakan. Tentunya saya juga akan membantu sebisa saya untuk mencapai semua keberhasilan yang Ibu butuhkan di sini. Ya, kalau begitu saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu Ibu hari ini. Terima kasih banyak juga Ibu. Iya, sebelumnya saya juga sebelum kita tutup, saya mengucapkan terima kasih banyak juga karena dengan adanya Pian sebagai calon guru penggerak ini itu mengimbaskan banyak sekali ke saya, banyak sekali pembelajaran yang baru yang saya temukan. Kayak diferensiasi proses awalnya saya nggak ngerti gimana, karena ngertinya itu ke konten kan lebih gampang. Kayak juga KSE itu sesuatu yang baru di saya, walaupun memang di kelas juga melakukan hal itu, ternyata ada bunyinya nih, itu ternyata KSE gitu. Dan juga kayak budaya positif sebelumnya nggak pernah dibilang, diomongkan ke anak-anak, oh nanti kita pada saat ini itu akan menemukan budaya positif, kalian tidak pernah bilang, tapi ya itu tadi ternyata ada gitu barangnya. Jadi lebih berterima kasih banyak sekali lagi untuk Ibu yang sudah mengimbaskan ke Ulun. Sama-sama Ibu. Tanpa ada kerjasama yang baik tentunya ini chemistry kita itu tidak akan lancar seperti ini. Semoga kita sama-sama saling menginspirasi, sama-sama saling belajar juga untuk pendidikan yang lebih baik. Amin. Kalau itu terima kasih banyak sekali lagi Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Ibu. Ya,